Oke ya teman-teman, sudah mendengar semua, terdengar semua suara saya. Bisa dengar, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Eh, kita kenalan dulu ya. Saya Joko Purwanto ya dari Politeknik Negeri Cilacap. Eh, Lagi ya. Di sini saya tuton dari mata kuliah basis data gitu ya. eh, Tutorial web ya, itu web pertama kali kita ketemu gitu ya. Apalagi ya, itu saja sih. Mungkin dari teman-teman ada apa pertanyaan atau gimana gitu, apa kita langsung ke materinya saja? Oke, kita langsung ke materinya saja ya. Ya, oke, sekarang kita berdasarkan em, apa modul praktikum teman-teman kemarin gitu ya. Modul praktikum teman-teman kemarin membahas tentang ERD gitu ya, Entity Relationship Diagram gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dasar Entity Relationship Diagram itu dan tahap pembuatannya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita ke pengantar basis datanya dulu gitu ya. Basis data itu apa gitu ya? Berasal dari apa gitu ya? Basis data itu awalnya dari apa? Awalnya itu dari data mentah gitu ya. Data mentah yang berasal dari data mentah itu bisa objek, bisa fakta atau kejadian yang belum diolah gitu ya. Nah, setelah diolah, nah itu masuk ke tadi basis data. Yang mengolah data itu tadi basis datanya, ke database gitu ya. Database itu apa? Organisasi data terstruktur yang disimpan secara elektronik ya, yang berfungsi memastikan integritas, keamanan dan akses efisien gitu ya. Ya. Nah, setelah itu dari basis data itu tadi ya, itu akan menjadi apa? Akan dipakai untuk apa? Dipakai untuk sistem informasi. Ya, basis data itu tadi bertindak sebagai jantung penyimpan datanya, gitu ya. Itu, tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini tadi tujuan pembelajaran kita ini berdasarkan eh, modul yang teman-teman punya gitu ya. Memahami konsep dasar IRD gitu ya. Terus mengenali komponennya gitu ya. Standar simbol-simbolnya gitu ya. Standar IRD seperti apa gitu ya. Terus memahami relasi gitu ya. Relasi antar data, antar basis antar entity tadi dan jenis kardinalitasnya seperti apa. Terus ada lagi menguasai 5 tahapan sistematis pembuatan IRD, gitu ya. Nanti akan dijelaskan. Tuh, lanjut. Maaf. Oke, apa itu IRD gitu ya? IRD itu apa tadi? IRD itu Entity Relationship Diagram, ya. Bentuk visual yang mendeskripsikan struktur basis datanya. Struktur datanya seperti apa? Dan dan hubungan antar entitas di dalam sistem. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ya sebagai blueprint ya teman-teman, blueprint gitu ya. Cetak biru ya, blueprint konsep gitu ya. Ya, sebelum proses penulisan kode program gitu ya atau pembuatan tabel seperti itu ya. Perannya untuk apa? Perannya tadi mencegah adanya anomali data, mengurangi redundansi gitu ya,
dan memastikan arsitektur basis data itu selaras dengan aturan bisnis di sistem informasinya seperti apa. Itu. Sampai sini ada pertanyaan tentang IRD? Tentang apa itu IRD? Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, di IRD itu ada 5 komponen ya, Mas. Ya, teman-teman ya. Ada 5 komponen utama ya. Jadi ada entity, ada atribut gitu ya. Ada relationship, ada primary key, ada foreign key gitu ya. Nah, entity itu apa? Entity itu objeknya gitu ya. Objek utamanya gitu ya yang dapat diidentifikasi. Misalnya tuh harus berbentuk kata benda gitu ya. Orang, tempat, benda, kejadian ya. Terus atribut. Atribut itu apa? Atribut itu yang mencirikan si entitas tadi gitu ya, yang mencirikan si entity tadi gitu, karakteristik gitu ya. Misal eh, ada entitas namanya eh, mahasiswa gitu ya, orang gitu kan, mahasiswa gitu ya. Entitasnya apa? Entitas mahasiswa itu apa yang mencirikan mahasiswa itu apa? Ada namanya gitu ya. Ada NIM-nya atau NPM-nya gitu ya. Ada tanggal lahirnya, ada alamatnya di mana gitu. Itu atribut tadi. Nah, setelah atribut tadi ada relationship gitu ya. Relationship itu hubungan ya, hubungan atau aksi interaksi gitu ya. Hubungan atau aksi interaksi yang terjadi antar entitas. Misalnya saya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu berhubungan dengan apa? Nanti misal saya mau buat basis sistem akademik gitu ya. Sistem akademik berarti kita berhubungan dengan berhubungan dengan misal eh, saat KRS gitu ya. Mahasiswa berhubungan dengan entitas mata kuliah. Nah, itu nanti berhubungannya seperti itu gitu. Terus ada lagi primary key gitu ya. Primary key itu apa? Primary key itu tanda pengenal unik gitu. Intinya seperti itu. Tanda pengenal unik gitu. Ya, atribut pengenal yang unik gitu. Ya. Tadi teman-teman atribut ya, ada atribut. Nah, atributnya itu yang unik apa gitu. Misal nih, teman-teman mahasiswa ya. Identitas teman-teman yang unik itu apa? Yang unik itu ya misal NIM gitu ya. NIM itu unik yang tidak ada yang eh, semua orang berbeda NIM-nya, NPM-nya. Kalau pakai NIK juga boleh. NIK juga itu kode yang unik gitu ya. Terus ada lagi foreign key. Nah, foreign key itu apa? Foreign key itu adalah atribut penghubung tadi ya. Foreign key itu adalah atribut penghubung. Dia itu eh, ya tadi ya, yang merujuk ke primary key entitas lain itu. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Nah, simbol-simbolnya ya standar IRD itu ya. Ada entity, entity itu pakai apa namanya? Eh apa ini namanya? Persegi panjang gitu ya. Weak entity juga ada persegi panjang double gitu ya. Terus and relationship, terus ada weak relationship, terus atribut, ada multi value atribut, ada derivative atribut dan primary key. Primary key itu, atribut primary key gitu ya. Nah, itu simbol-simbolnya.
Teman-teman bisa baca sendiri di modulnya, ya. Saya tidak menjelaskan lagi apa itu entity, apa itu weak entity, apa itu multi-value attribute, apa itu derivate attribute, gitu ya. Apa itu weak relationship, itu sudah ada di modulnya tadi, gitu ya. Nah, ada lagi jenis kardinalitas, gitu ya. Derajat relasi, gitu ya. One to one, gitu. Ada one to many, ada many to many, gitu ya. One to one itu seperti apa? Contohnya, satu rektor memimpin satu universitas. Itu, ya, gitu ya. Eh, saya anu saja pakai apa namanya? Ya, nanti ya, satu rektor memimpin satu universitas, gitu. Terus ada one to many, gitu ya. Satu dosen mengajar banyak kelas, gitu ya. Tuh, ya, satu kelas bisa saja diajar oleh banyak dosen, bisa, gitu ya. Tuh. Terus notasinya many to many. Ada lagi notasi many to many. Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Tuh. Itu nanti ada penjelasannya di belakang, ya. Kita praktikum nanti sebentar. Oke. Nah, ada tahapan sistematisnya, teman-teman, ya. Pembuatan IRD itu. Pertama kita tetapkan dulu apa? Entitasnya apa, ya. Entitasnya apa, gitu ya. Setelah kita dapat entitasnya apa saja, gitu ya. Terus kita tentukan atributnya, termasuk primary key-nya, gitu ya. Setelah primary key-nya selesai, atributnya selesai, habis itu baru kita tetapkan relasinya apa, ya. Identifikasi relasinya, gitu ya. Habis itu baru kita identifikasi derajat relasinya, kardinalitasnya apa, gitu ya. Setelah itu baru nanti penyempurnaan IRD-nya, gitu ya. Ketika dia many to many seperti apa, one to many seperti apa, one to one seperti apa, gitu. Nih ya, ini ada contohnya nih, ya. Ya, ketika kita melihat tadi, ya, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, ya. Setiap dokter menangani pasien, gitu ya. Pasien mendaftar pada bagian administrasi, gitu. Jadi entitasnya ada berapa? Ada dokter, ada pasien, ada administrasi, ada 3, ya. Ada dokter, ada pasien, ada administrator, gitu ya. Bukan administrasi, administrator. Tuh. Setelah itu, ya, setelah tahapan ini sudah selesai, entitasnya sudah dapat, dokter, pasien, administrator, gitu ya. Setelah itu kita tentukan lagi, gitu ya, atributnya apa, gitu ya. Kita buat, kita lanjut pakai Draw.io saja, ya, teman-teman, ya. Draw.io. Oh, belum kelihatan, ya. Oke, saya langsung ke anu ini saja, nanti saja Draw.io-nya. Oke, ini ya. Nah, ini sudah jelas sebenarnya, ya. Bagaimana menentukan atribut dan primary key, gitu ya. Ya. Metodenya rinci setiap karakteristiknya apa, gitu ya. Dokter itu harus punya apa? Nama dokternya, gitu ya. Harus ada, kalau dia spesialis masuk spesialis, gitu ya. Kalau harus ada apa lagi? Waktu kerjanya, gitu ya, karena dia shift-shiftan, gitu ya. Terus harus ada apa lagi yang paling penting? ID dokter, gitu ya. ID dokter itu yang tadi primary key-nya, gitu ya.
sebagai primary key gitu. Tuh. Setelah itu tahap 3-nya kita sudah dapat dokter tadi, setiap apa namanya, atribut entitas tadi ada apa saja? Dokter, pasien, administrator. Berarti nanti ada dokter ya, ada entiti dokter ya, ada entiti pasien, ada entiti administrator gitu ya. Setelah itu atribut dari dokter, ada ID dokter, ada nama dokter, ada spesialisnya apa, ada waktu kerjanya bagaimana, ya gitu ya. Ya. Terus di pasien juga harus ada ID pasien, harus ada namanya, harus ada waktu kunjungnya kapan, gitu ya, waktu eh, dokternya siapa dan kawan-kawan. Ya. Terus administrator juga harus ada ID administrator, namanya siapa dan kawan-kawan. Gitu ya. Nah, ketika kita menentukan relationship gitu ya, ada baiknya dibuatkan matriks relasinya gitu ya. Dokter dokter ya, entitinya dokter gitu ya. Itu mesti memeriksa pasien gitu ya. Ya, tuh. Oke. Gitu ya. Setelah itu ya, dokter gitu mesti nanti simpan data ya lewat administrator gitu ya. Pasien juga diperiksa oleh dokter gitu ya. Administrator menyerahkan data ke dokter ya. Terus administrator melayani pasien dan kawan-kawan gitu. Pasien mendaftar ke administrator. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu lagi ada tahap kardinalitasnya gitu ya. Oke, saya split ke, ke Drive IO-nya. Oke, saya sharing Drive IO-nya. Ya, sekarang kita coba ya teman-temannya tadi eh apa tadi? Kita coba dulu. Kita coba dulu. Oke, ya, kita coba dulu membuat eh membuat diagramnya. Kecil sekali. Ya, tadi ada dokter, ada pasien gitu ya. Gini aja ya. Ada dokter, ada dokter, entitasnya ada dokter gitu ya. Ada pasien ya. Oke, entitasnya ada dokter, ada pasien gitu ya tadi ya. Ini dokter itu. Ini ada pasien. Ini ada administrator. Ya, administrator. Oke, habis itu ya kita tentukan tadi apa? Atribut masing-masing entitas tadi. Ya. Atribut masing-masing entitas berarti kita kasih bentuknya elips gini gitu ya. Disesuaikan saja
harus ada ID dokternya tadi, gitu ya. Terus harus ada nama dokternya, nama dokter, dokter. Harus ada apa lagi? Harus ada waktu kunjung, waktu kerja. Terus harus ada spesialis apa? Spesialis apa? Gitu ya. Tuh. Kalau umum berarti spesialisnya umum gitu ya. Kalau anu masuk, kalau ada anak masuk spesial anak gitu. Oke, kita sambungkan dengan menggunakan garis gitu ya. Teman sudah paham ya, saya rasa ya. Ini kita tambahkan lagi gitu ya. Tuh, ya. Terus tambahkan lagi ke sini gitu. Nah, terus ditambahkan lagi. Ini ya. Jadi bikinkan, dibuat yang sedikit rapi ya teman-teman ya. Ini tidak rapi, nanti seperti itu. Pasien juga seperti itu. Ada ID pasien ya. Ada ID pasien gitu ya. Tuh, ID pasien, nama pasien, terus waktu kunjungnya kapan gitu ya. Kunjungnya jam berapa bisa gitu ya. Kunjung. Pokoknya yang mencirikan pasien apa saja gitu. Nah, alamatnya di mana gitu ya. Alamatnya, terus jenis kelaminnya apa, jenis kelamin, dan lain-lain. Tuh, oke. Ditambahkan garisnya gitu ya. Lah ya teman-teman ya. Jadi nanti ditambahkan garisnya saja gitu. Seperti itu. ID ID administrator juga sama. Tambahkan juga ID-nya, tambahkan juga nama dokter, namanya administratornya siapa, jenis kelaminnya apa, dan kawan-kawan gitu. ID admin. Terus
nama admin, dan lain-lain. Gitu ya. Ditambahkan juga garisnya. Tuh, gitu ya. Nah, setelah itu tadi kita tetapkan apa? Relasinya. Relasinya apa? Pakai belah ketupat. Belah ketupat. Kalau teman-teman, kalau saya lebih suka pakai Draw.io ya. Teman monggo di disesuaikan saja ya, disesuaikan saja menggunakan apa. Nah, tadi berdasarkan apa? Kita tentukan. Nah, ini tadi relasinya apa? Ya. Dokter ke pasien itu berarti memeriksa ya. Tuh, sesuaikan dengan tab matriksnya tadi gitu ya. Dokter dengan pasien memeriksa gitu ya. Terus dokter dengan administrator, bentar, nggak usah ya dokter dengan administrator ya. Oke. Dokter pasien dengan dokter dengan administrator ada ya, menyerahkan data ya. Tuh, administrator dengan dokter menyerahkan data, terus administrator dengan pasien gitu ya. Tambahkan lagi di sini ada kita tambahan lagi. Bentar. Duh, 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 duh. Lah, 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 lah. Besarkan, tambahkan lagi apa tadi? Melayani ya. Tuh. Dokter dengan administrator dengan pasien melayani. Nah, tinggal kita kasih garisnya lagi gitu. Sama garis yang tadi kayak tadi. Ditambahkan garis-garis, jadi hasilnya seperti ini nanti. Jadi hasilnya nanti seperti sebentar ini kok ketutup. Bentar, ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Tuh ya. Tuh. Administrator memberikan data tadi ya. Ya. Terus dokter memeriksa pasien, administrator mendaftarkan melayani pasien gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu ya tadi, setelah itu kita tentukan kardinalitasnya gitu ya. Bagaimana menentukan kardinalitas itu? Kita baca dulu. Nah, kita balik lagi ke Draw.io. Oke, misal ya, saya benarkan dulu. Kasih garis dulu. Kasih garis dulu. Ini juga kita kasih garis dulu.
Simbolis dulu. Ini juga kita kasih garis. Nah, gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, menentukan kardinalitasnya seperti apa? Menentukan kardinalitasnya tadi berarti gini. Kita bacanya satu dokter itu ya pasti memeriksa banyak pasien ya. Gitu ya. Satu dokter itu memeriksa satu atau lebih dari satu orang ya di ya teman-teman ya. Jadi satu dokter itu mesti memeriksa banyak pasien gitu ya. Jadi kita kasih dulu tulisannya. Jadi kita kasih dulu satu gitu. Si teksnya gimana ya caranya? Teks. 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 Oke. Satu dokter gitu ya. Ya, memeriksa banyak pasien gitu ya. Terus banyak pasien. Nah, pasien. N gitu ya. Tuh. Jadi one to many. Terus dari pasien itu kita baca lagi. Satu pasien itu bisa tidak diperiksa oleh banyak dokter. Bisa tidak dalam satu waktu. Ya, itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Tidak mungkin. Gitu ya. Jadi itu one to many. Seperti itu. Terus, ya ada lagi kasusnya tadi kalau kalau di sini begitu sobat. Kalau kasusnya di sini gitu, kasusnya di sini sebentar ya. Tuh. Banyak dokter memeriksa banyak pasien gitu ya. Ya, tuh, benar kan? Banyak dokter memeriksa banyak pasien. Itu ya benar ya. Ya, satu dokter memeriksa banyak pasien bisa ya. Terus satu pasien itu memungkinkan tidak diperiksa oleh banyak dokter ya gitu ya. Kalau memungkinkan berarti dia many itu many to many, jadinya nanti many to many seperti itu gitu ya. Nah, terus banyak pasien mendaftar pada banyak administrator itu juga many to many gitu ya. Tuh, many to many, karena ini many to many semua tadi kan ya, harus di harus di harus disempurnakan IRD-nya gitu ya. Many to many itu ya tidak bisa eh, tadi tidak dapat diimplementasikan ke bentuk tabel gitu ya teman-teman ya. Jadi harus ada entitas baru namanya associate entity gitu ya. Associate entity itu dari mana? Dari tadi, dari ini ya. Misal nih, ini ada dokter memeriksa pasien, gitu ya. Many to many, kardinalitas many to many, gitu ya. Nah, entitas barunya apa? Entitas barunya tadi yang relasi ini menjadi entitas baru nanti. Gitu ya. Namanya apa? Pasien dokter atau tadi ya pasien dokter bisa, gitu ya.
Itu. Isinya apa? Isinya dari foreign key yang isinya itu adalah primary key dari tabel dari entitas pasien dan primary key dari entitas dokter. Jadi ID dokter, ID pasien. Nah, itu nanti jadinya foreign key. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Oke, jadi saya anggap teman-teman sudah mengerti ya. Jadi, nah, ada 4 kesalahan umum gitu ya dalam perancangan ERD gitu ya, teman-teman ya. Salah menentukan entitinya ya, gitu ya. Yang menjadikan kata kerja menjadi entity gitu ya. Ya, bukan relationship gitu ya. Jadi kata kerja itu harusnya relationship gitu ya. Kalau kata benda itu tadi, kalau kata benda, entitas itu mesti menggunakan kata benda, objek. Itu ya teman-teman ya. Terus entitas itu harus ada primary key-nya, atributnya, atribut primary key gitu ya. Terus tadi itu menghubungkan entitas yang secara aturan bisnis tidak berinteraksi langsung. Ya. Jangan menghubungkan tadi ya entitas yang tidak berinteraksi langsung, gitu ya. Terus adanya redundansi data, gitu ya. Jadi menempatkan atribut deskriptif yang sama berulang kali di entitas berbeda ya tanpa relasi foreign key yang jelas. Itu ya. Tuh. Setelah itu ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita habis ini ada pertanyaan dari setelah ini. Halo? Ini sih Pak, boleh tanya kah? Iya, monggo monggo. Gimana, Mas? Pak, kalau saya mau bertanya primary key ini cuma satu atau sebenarnya ada banyak kah? Primary key itu, Mas, kalau di entitasnya satu ya harus satu. Oh, satu saja ya Pak? Iya, entitas ya. Jadi di entitas itu kan ada atribut ya, Ya, ya. Di atributnya itu hanya satu primary key, oh tidak boleh begitu ya. banyak. Iya, Oh, tidak bahasa banyak. Terima kasih iya, ya Pak. iya, gitu ya. Kalau kalau dia berhubungan nanti gitu ya, berhubungan entitas dengan entitas yang lain gitu berhubungan, berarti nanti di eh, di apa namanya? Di harus yang menghubungkan tadi foreign key-nya itu. Itu ya, Gitu. Mas ya. Ya, Ada terima pertanyaan lagi, kasih. Mas? Yang nomor yang di tahap 5 itu yang Tahap 5 ya, ini gimana? iya, entitas baru ini dibuat lagi yang pasien dokter itu gabungan antara keduanya kah? Iya, Mas. Jadi eh, entitas itu jadi gambarnya nanti seperti ini ya. Saya ini kan many to many ya. Kalau dia Iya. many to many itu tadi ya aturannya many to many itu atributnya itu ada isi relasinya itu ada isi pasiennya, ada isi dari ada atributnya maksudnya, gitu ya. Oh, ada. Ya, Itu kalau many to many nanti di di entitas di relasi ini gitu ya, relasi ini gitu ya, relasi memeriksa ini ada atributnya, ditambahkan saja atributnya. Atributnya atributnya. atributnya itu adalah primary key yang ada di entitas entitas Ya, pasien gitu ya. Kalau di sini kan ada entitas pasien dan entitas dokter ya yang iya. berhubungan gitu. Nah, primary key-nya dimasukin semua di Oh, dalam dimasukin semua. entitas itu. Nah, itu nanti
yang disebut foreign key. Oh iya, Pak, ini ada contohnya yang kalau dibikin di macam yang tadi Kak, yang 3 itu, dia dikasih masuk diganti ke yang memeriksa ini diganti jadi entitas baru yang associate entity Kak? Iya, itu Mas benar. Jadi memeriksa itu nanti diganti tetap menjadi atribut gitu, tetap menjadi relasi, tapi namanya Relasi pasien dokter. pasien dokter. Ah Oh, ya, betul gitu. gitu Kak. Terima Ya kasih begitu ya. ya. Ya, ada pertanyaan lagi Mas? Sudah. Iya, yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke implementasi tadi ya. Satu lagi ada ini. Oke, kita tuh ya teman-teman ya. Kelihatan ya? Oke, tuh. Tadi hampir sama. Ya, kita flashback dulu tadi. IRD tadi ya, komponen utamanya apa, entitinya apa, tadi relationship-nya bagaimana gitu ya. Nah, ini ada contoh kasus nih. Teman-teman, ini contoh kasus praktikumnya kalau nggak salah ya. Ya, ini sebuah rumah sakit banyak dokter gitu ya, memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrator dengan menyerahkan data dirinya. Berarti tadi kan kuncinya gitu ya, aktornya siapa saja? Ada dokter, pasien, administrator gitu ya. Terus prosesnya apa? Prosesnya tadi adalah proses pemeriksaan gitu ya. Prosesnya adalah proses pemeriksaan gitu ya. Nah, dilanjut lagi langkahnya tadi ya sudah ya. Ini sudah hampir sama kayak tadi. Ini sudah ada entitas dokter, ada entitas pasien, ada entitas administrator. Hampir sama ini. Nah, ya digabungkan dulu, ditentukan dulu primary key-nya, atributnya apa gitu ya, dan kawan-kawan. Terus kita lanjut lagi tadi sudah disampaikan tadi gitu ya. Ini, nah ya gitu ya teman-teman ya. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien atau sebaliknya, gitu ya. Banyak administrator mendaftarkan ya tadi, menyerahkan data ke banyak dokter, gitu ya. Gitu. Logikanya seperti itu ya. Kita sesuaikan dengan tadi, sesuaikan dengan narasi yang di sini ya. Ya, rumah sakit tuh ya. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani ya. Nah, itu tadi harus disesuaikan dengan narasi yang tadi gitu ya. Itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ya. IRD awalnya seperti ini kan ya. Tuh, ya. Ketika dia apa namanya disempurnakan itu jadinya tadi gitu. Jadinya relasi many to many tadi menjadi ada atributnya, tambahan atribut ID dokter dan ID pasien gitu. Tetap ya kalau di sini dia tetap menjadi tadi menjadi entitas relasi ya teman-teman ya begitu. Nah begitu ya teman-teman ya, sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa sudah ya teman-teman ya, sudah jelas ini ya teman-teman ya. Jadi saya buka modulnya dulu. Modulnya mana ya? Modulnya di mana saya tahu tadi. Oke, modul di 3 ya, bukan 4. Oke ya, teman-teman praktikumnya sudah selesai anunya apa? Tugas-tugasnya.
sudah dibuat? Untuk tugasnya sudah dibuat? Belum? Ya, tuh. Saya rasa ini sudah jelas ya teman-teman, caranya di sini juga sudah jelas. Nanti tinggal teman-teman lakukan pelaporannya saja gitu ya. Laporannya menggunakan link rekaman video gitu ya, memperkenalkan identitas nama, langkah-langkah prakteknya seperti apa, hasil praktek yang telah dilakukannya seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Terus kata-kata penutup dari mahasiswa gitu ya. Nah, itu saja. Kalau dari saya itu saja teman-teman. Eh, Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang Oh iya, kurang Pak jelas? Gimana Miseka Mas? bisa tanya, Ya boleh boleh. ini tentang pengumpulan tugas ini videonya saja atau data yang hasil kita buat itu juga datanya harus ada kah untuk Videonya saja dikirim? Mas. Videonya Oh, saja. video saja Ya, ya. video rekamannya saja gitu ya. Oh Langkah-langkahnya, iya, terima kasih. dijelaskan langkah-langkahnya seperti apa gitu. Oh iya, Ya, terima kasih. ya langkah-langkah pembuatan IRD dari awal sampai akhir gitu. Itu ya. Ya, Ya, terima ada kasih. pertanyaan. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja ya teman-teman ya. Eh, Terima kasih ya, saya akhiri. Kalau saya ada salah teman-teman, monggo bisa dikoreksi gitu ya. Bisa dikoreksi, bisa DM saya gitu ya, private message gitu ya. Ataupun nanti ketika web ketiga nanti kita ketemu lagi bisa koreksi saya gitu ya. Karena kita sama-sama belajar di sini teman-teman ya. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Oke, kita lihat. Saya stop dulu recordnya.